Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pada hari ini Selasa 29 Desember 2020. Judul pembahasan pada hari ini adalah penglihatan kemuliaan. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Saudara-saudaraku yang kekasih, jika jemaat mau mengenakan jubah kebenaran Kristus, menarik semua ikatan persekutuan dengan dunia, akan ada di hadapannya fajar dari hari yang cerah dan mulia. Janji Allah kepadanya akan berdiri teguh sampai selama-lamanya. Ia akan menjadi baginya suatu keunggulan yang kekal, suatu kesukaan dari banyak keturunan. Kebenaran terlewatkan oleh mereka yang menghinakan dan menolaknya akan menang. Meskipun kadang-kadang tampaknya diperlambat, kemajuannya tidak pernah dihambat. Bila pekabaran Allah menemui perlawanan, Ia memberi kepada jemaat tenaga tambahan supaya dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar. Dianugerahi dengan tenaga ilahi, itu akan memotong jalan melalui rintangan dan kemenangan yang terkuat atas setiap rintangan. Apakah yang menunjang anak Allah selama hidupnya? Bekerja keras dan berkorban. Ia melihat hasil-hasil kerja keras dari jiwanya dan merasa puas, melihat kepada kekekalan. Ia memandang kebahagiaan mereka yang melalui kerendahannya telah menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Telinganya mendengar teriakan orang-orang tebusan. Ia mendengar yang ditebus itu menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Kita boleh mempunyai suatu pemandangan tentang masa depan. Kebahagiaan sorga dalam kitab suci dinyatakan khayal-khayal tentang kemuliaan yang akan datang. Pemandangan yang digambarkan oleh tangan Allah dan keadaan-keadaan ini sangat berharga kepada jemaatnya. Oleh iman, kita boleh berdiri di ambang kota yang kekal dan mendengar sambutan yang sangat ramah yang diberikan kepada mereka yang dalam kehidupan ini bekerja sama dengan Kristus, menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menderita karena namanya. Sebagai perkataan diucapkan, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Mereka membuangkan mahkota mereka pada kaki penebus sambil berseru, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan puji-pujian. Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Matius 25 ayat 34, Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sanalah orang-orang tebusan menghormati mereka yang memimpinnya kepada juru selamat, dan semuanya bersatu dalam memuji Dia yang mati supaya umat manusia boleh mempunyai hidup yang terukur dengan kehidupan Allah. Pertempuran sudah selesai, kesusahan dan pergumulan sudah berakhir. Nyanyian kemenangan memenuhi segenap sorga, sedang orang-orang tebusan memetik nada yang menggembirakan. Layaklah, layaklah anak domba yang telah tersembelih dan hidup lagi, seorang pemenang yang jaya. Diambil di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 506 dan 507. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pagi ini. Berterima kasih kembali untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami boleh merenungkan firman-Mu sehubungan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan bagi setiap orang-orang percaya. Kita boleh mendapatkan satu keselamatan
bahkan berkat akan kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan. Terima kasih Bapa. Oleh karena ada satu perkataan yang Tuhan berikan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, mendapatkan satu penebusan dari Yesus sendiri. Melalui anak domba yang disembelih itu, kami mendapatkan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan ketika kami akan kembali melaksanakan tugas aktivitas hari ini, pertolongan kiranya berasal daripada Tuhan, menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Umat-umat Tuhan kiranya akan terus diberkati. Terlebih mengakhiri tahun 2020 ini, biarlah berkat-berkat melimpah Tuhan akan terus alirkan bagi semua umat-umat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.